Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Ivon dan Bapak siapa namanya Ibu? Pak Fauzan. Bapak Fauzan Aziz. Semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Sekarang halaman berapa, Bu? 176. Satu tujuh enam dipada itu sudah atau belum? 77 sih. Sekarang 1777. Iya. Ya, Bu. Soalnya kemarin saya pinjam bukunya Bu Ivon. Iya. Ya, tadi enggak saya tandai mungkin. Sampai yang mana, Bu? Kata-kata yang mana? Sampai ini awal ini Zuhri. Oh, Az-Zuhri. Baik. Berarti sabda Rasulullah Muhammad SAW itu ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dari sebelumnya. Dan diriwayatkan pula sebuah hadis oleh Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah Al-Quzwaini dalam sunannya dari Az-Zuhri, dari Abu Abdillah Al-Aghur, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu Ivon bener 176, Bumi juga bener karena lanjutannya. Sesungguhnya di antara amal dan kebaikan yang didatangkan pahalanya kepada orang mukmin setelah meninggalnya ialah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan, atau anak soleh yang dia tinggalkan, atau mushaf yang ia wariskan, atau masjid yang dia bangun,
atau rumah bagi pengembara yang dia bangun, atau sungai yang dia alirkan, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya semasa sehatnya. Semua itu akan menemui dia setelah kematiannya. Menemui dalam arti menolong. Ini hadisnya hasan. Jadi kalau hadis hasan berarti bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Saya terangkan insya Allah. Yang pertama, ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan. Ini bersyukurlah pada Allah. Andaikan Nabi membatasi pada yang diajarkan, berarti harus jadi ustadz atau ustadzah. Tapi kalau berkaitan dengan yang disebarkan, jenengan tidak harus menjadi ustadz atau ustadzah, tapi dari hasil kajian itu disampaikan atau disebarluaskan kepada orang lain. Makanya gini ya, saya pernah mendengar ada seseorang yang berkata begini, saya ngaji mah buat saya aja katanya. Maksud dia itu mungkin rendah hati ya. Yang penting ilmu itu bermanfaat untuk saya. Maka saya sampaikan, jangan hanya untuk saya, tapi semoga juga bermanfaat untuk orang lain. Paling enggak keluarga. Kenapa? Karena sebaik-baiknya ilmu itu yang bermanfaat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Nah, menyebarkan ilmu di zaman sekarang lebih mudah penyebarannya. Kalau dulu mungkin orang bisa nulis di koran, di buletin, di mading, majalah dinding gitu dulu zaman dulu. Tapi ya sekarang ini alhamdulillah kita diberi kemudahan untuk bisa nulis di media sosial kita yang kita punya lah, entah itu di status WhatsApp. Itu Bu Endah rajin banget itu. Tahu Endah itu bener, teruskan. Tapi betul itu teruskan. Termasuk postingannya kan tantangan dalam berolahraga itu yang oh gitu ya. Oh iya itu. Iya, teman masalahnya godaan sebelah kirinya itu ya, apa itu makanan. Nah, itu. Nah, itu bagus itu. Jadi alhamdulillah kita punya media-media sosial. Cuman memang saya sering sampaikan begini. Kalau sebelum diposting sebaiknya sih memang disaring dulu. Jadi saring sebelum sharing gitu ya. Jangan sampai kemudian kita main share aja, begitu di-share ditanya orang, tidak ngerti. Ya. Apalagi terus share-sharean itu mengandung sesuatu yang bikin heboh gitu. Jadi ya nggak usah lah nge-share tentang Baim Wong itu atau Agus nge-share itu apa pohon putri malu, ternyata kata temanku itu bukan pohon putri malu, enggak, itu pohon putri Cina. Oh ya salah dong. Ya wis. Jadi usahakan nge-share yang sifatnya itu tidak mengundang pertikaian. Maka saya sering ngasih nasihat ke jamaah itu, perkara-perkara khilafiyah itu sebaiknya kalau kita tidak menguasai betul jangan diposting deh, saya bilang gitu. Kecuali Anda menguasai betul sehingga Anda bisa menjawab kalau nanti ditanya oleh yang orang yang bertanya tentang postingan itu. Karena tidak jarang ada postingan tertentu di grup itu malah bikin orang berantem gitu. Nah, makanya kalau bisa jangan posting yang aneh-aneh lah gitu. Jadi posting yang sekiranya semua orang sepakat tentang mengingatkan akan sholat, mengingatkan tentang pentingnya sholat, keutamaan sedekah, silaturahim, dan macam-macam lah. Ya, keutamaan sholat malam itu yang kita coba share. Adapun perkara-perkara khilafiyah kunut subuh atau tidak kunut subuh, tarawihnya 2, 3 atau 11 misalnya, adalah itu urusan para ulama lah. Urusan kita adalah yang ya atau kita mencoba menarik garis tengahnya ya. Ya terserah, yang penting jangan ngebut misalnya. Nah, jadi itu yang kita share itu. Gini. Tumpang ini aja. Nah. Oh, ini ada yang dari Dieng. Ya. Oh, sinten? Oh, insyaallah. Dingin, sana masih dingin Bu di sana. Dingin. Enggak terlalu tapi pagi Lagi hujan. hujan. Nggak ada salju ya? Itu ada es. Katanya kalau bulan November salju. Bulan Desember biasa. Di kulkas salju. Freezer. Buat aku ada Es itu mah. Di kulkas kerokin ya. Oh, lanjut. Itu yang pertama ya, ilmu yang dia ajarkan atau ilmu yang dia sebarkan. Atau anak soleh yang dia tinggalkan. Di sini menarik ya, nggak pakai kata mendoakan, apalagi kalau dia mau mendoakan ya.
Karena begini, anak soleh sendiri itu sudah investasi kita sebenarnya. Karena anak itu hasil usaha kita. Kalau kata Imam Nawawi rahimahullah, ketika menjelaskan hadis tentang wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, beliau menjelaskan begini. Setiap kebaikan anak itu orang tua dapat bagiannya secara otomatis. Nah, ini Bu Ivon ngaji nih. Secara bersamaan ibunda beliau termasuk bapak dapat pahala yang sama dengan Bu Ivon yang ngaji ini. Karena pakai rumahnya Pak Heriadi juga, ibundanya Pak Heriadi sama orang tuanya juga diotomatiskan dapat. Itu sampai terus naik ke atas. Itu diotomatiskan. Tapi kata Imam Nawawi, kalau keburukan anak itu tidak otomatis. Jadi kalau ada anak misalnya berbuat yang nggak benar, itu orang tua tidak otomatis dapat keburukannya. Kenapa kata Imam Nawawi? Karena wa innama likulli imri'in ma nawa, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, sementara orang tua itu semuanya pasti punya niat anaknya jadi anak yang baik, anak yang soleh solihah. Kok anak yang dablek, orang tua nggak kena otomatis dosanya, kecuali keburukan anak itu ada andil orang tua. Maksudnya apa? Orang tua yang ngajari. Bilang mama nggak ada. Nah, padahal bohong, ngajari bohong misalnya. Ini misalnya. Ya. Jadi pokoknya kalau ada andil orang tua yang ngajari yang nggak benar, terus anak itu jadi anak yang nggak benar, naudzubillah, maka orang tua dapat bagian dosanya. Kenapa? Karena dia ngajari itu. Nah, tapi kalau orang tuanya nggak ngajari nggak. Contoh yang lain apa misalnya? Ada seorang anak berseteru dengan bapaknya atau berseteru dengan ibunya. Kenapa? Karena diprovokasi terus sama ibunya. Pokoknya bapakmu itu bapakmu itu. Pokoknya dia selalu mencela-cela bapak depan anaknya. Akhirnya anaknya benci sama bapaknya karena provokasi ibunya itu. Kan itu namimah, adu domba. Maka ketika sang anak tadi berantem sama bapaknya dan benci sama bapaknya gara-gara ibunya, maka ibunya dapat bagian dosa setiap kali anak berantem sama bapaknya. Kecuali memang ibunya nggak pernah ngajarin, tapi anak melihat kezaliman bapaknya. Misalnya gini, kan ada tipe ibu yang selalu mendinginkan suasana kan. Ya mungkin ayahmu begini, tapi kan dia tetap ayahmu. Kamu harus tetap hormat. Ibunya udah ngajarin gitu, tapi memang anaknya misalnya, namanya juga manusia ya. Ya sudahlah, namanya juga manusia. Nah, tapi yang penting kita jangan sampai ngajarin yang nggak benar. Aduh Ustadz gimana? Dulu kita masih nggak ngerti ilmunya Ustadz. Sekarang kita ngerti ilmunya. Gimana kalau kita dulu pernah ngajarin yang nggak benar? Taubat, minta ampun pada Allah. Dan kita tabayun kepada anak-anak kita bahwa nak dulu yang pernah mama ajarin ternyata salah. Jangan diterusin. Kok anaknya masih terusin aja, itu urusan dia dengan Allah sudah. Kita sudah berusaha menghentikan itu. Terus kemudian anak soleh yang dia tinggalkan atau mushaf yang dia wariskan. Jadi meninggalkan mushaf. Meninggalkan mushaf di sini bisa dalam pengertian kita tinggalkan untuk keluarga kita, atau kita memang dengan sengaja wakaf mushaf, baik itu di Al-Quran, di pesantren, di masjid, di musola. Dan setiap kali mushaf itu dibaca, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang membaca itu. Kalau mau produktif, berikanlah Al-Quran itu kepada para santri, terutama para santri penghafal Quran. Ya, jadi berikanlah mushaf itu kepada para santri, terutama para santri penghafal Quran. Itu mushaf kita insya Allah menghasilkan pahala yang jariyah, pahala yang terus mengalir. Dan nanti bisa dikembangkan tidak hanya mushaf, tapi aneka buku yang bermanfaat ya. Buku apa saja yang bermanfaat untuk dunia terlebih akhirat itu menghasilkan pahala juga insya Allah. Terus kemudian atau masjid yang dia bangun dalam satu hadis, walaupun hanya yang dia bangun itu masjid yang sebesar sarang burung kata Nabi. Dalam satu hadis katakan Allah akan bangunkan rumah bagi seseorang yang membangun masjid walaupun dia hanya membangun masjid sebesar sarang burung. Saya dulu pernah membayangin ya, masjid sekecil sarang burung itu. Iya, ternyata para ulama pensyarah hadis mengatakan walaupun dia nyumbang hanya satu batu bata istilahnya. Iya, itu permisalan. Walaupun dia hanya, kan masjidnya tetap gede. Cuman dia walaupun dia hanya nyumbang, iya sebesar batu bata. Hanya satu batu bata, itu istilah ya.
Ya walaupun hanya cuma 10 atau 20 ribu dalam pembangunan itu dia tetap akan dibangunkan rumah. Cuma rumah juga kecil sih kayaknya itu. Iya. Sesuai dengan Ya, tapi ya sekecil-kecilnya surga, tapi ya wes ya, lumayan lah daripada tidak masuk surga. Nah, terus kemudian atau rumah bagi pengembara jika dia bangun rumah maksudnya untuk para pengembara. Jadi misalnya ada rumah singgah lah, semacam rumah singgah. Saya itu kalau dalam perjalanan itu kadang ada beberapa pom bensin itu yang menyediakan tempat istirahat. Saya pernah tahu itu di Probolinggo. Di Probolinggo itu karena ini jalur orang dari Jember atau Lumajang ke Surabaya itu sebelah kiri ya. Kalau dari arah Lumajang itu saya berhenti di situ itu kamar mandinya enak, musolanya enak, terus ada tempat istirahat leye-leyan orang dibuatkan gitu. Terus ada orang jualan macam-macam di situ itu, tinggal kita mau yang resmi di restorannya atau yang pedagang kaki lima boleh jualan di situ itu. Gitu. Jadi orang istirahat sambil leye-leye santai untuk sekedar menghilangkan kepenatan sesaat itu ya lumayan. Itu pom bensin, itu pahalanya besar itu. Selama dia bangun itu, maka selama itu pula dia dapat dengan pahala itu. Kalau masjid, saya pernah tahu juga ada masjid kalau di sini di Pondok Kelapa ada masjid namanya Al Muhajirin, tapi di Taman Malaka Utara, bukan yang masjid gede itu. Itu persis ya, yang bukan Sunda Kelapa Bu, yang di Pondok Kelapa. enggak maksudnya gede Sunda Kelapa. Oh, Sunda Kelapa nih. Nah, itu di samping masjid persis dibuatkan tempat orang kalau misalnya tukang ojek kalau capek itu bisa istirahat. Jadi kalau habis sholat dia boleh tidur di masjid, tapi di samping masjid, bukan di dalam masjid. Ya dibuatkan ada kipasnya. Bahkan ada beberapa yang dibuatkan kayak dispenser itu, karena sering ada dispensernya tuh. Ya paling nggak disiapkan lah untuk, ya itu bagus itu. Kalau kita mau bagus, silakan itu. Jadi itu luar biasa. Kalau di perumahan barangkali tidak semua ada begitu, karena kadang itu menjadi biang kriminalitas juga untuk maling membaca situasi juga kadang-kadang. Tapi terlepas dari itu coba kebaikan itu aja lah. Bahwa kemudian yang itu juga perlu diantisipasi ya silakan saja. Itu seperti itu. Kayak dulu itu di daerah Duta Keranji itu dulu ada warung. Sekarang udah nggak ada. Dulu ada warung dekat masjid itu ada warung. Orang seneng ngopi di situ. Tapi lama-lama motor sebulan hilang 20. Di Duta Keranji itu ya. Mobil hilang semalam 4 mobil gitu. Usut diteliti ternyata warung itu jadi sarana untuk maling membaca situasi. Itu iya, karena kan naudzubillah ya, maling itu kan bukan langsung seketika kan jarang itu. Yang sering itu membaca mereka. Iya, membaca mereka. Nah, itu diantaranya itu pernah terjadi di daerah Duta Keranji itu. Akhirnya ditiadakan warung itu. Ya tapi oke lah, tapi secara umum menyediakan tempat untuk seperti itu bagus itu aja lah pokoknya. Bahwa Anda jangan harus mempertimbangkan kemungkinan ada kriminalitas, ya itu urusannya nanti tidak tahu gimana itu soal manajemennya. Kalau yang seperti itu selalu di masjid di Taman Malaka Utara itu ada yang begitu itu. Ya habis sholat biasanya orang kalau yang kayak tukang ojek itu dia bisa tiduran di situ ya, disediakan tempat tidurnya di situ itu. Allahu Akbar. Terus kemudian atau sungai yang dia alirkan untuk irigasi berarti ya. Atau termasuk pengadaan sumur bersih, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya sesuai semasa sehatnya. Ini contoh aja ya. Ada orang dulu ketika masih kerja, masih menjabat, uangnya banyak, rajin nyumbang sana nyumbang sini. Suatu saat dia meninggal dunia, kan nggak bisa nyumbang lagi kan. Nah, maka selama yang pernah dia sumbangkan itu, pertama kebiasaan dia itu dicatat pahalanya, karena ada hadis sahih yang menyebutkan. Sehingga saya hadisnya Bukhari diantaranya, ketika ada orang yang biasa berbuat kebaikan, suatu saat dia terhalang dari kebaikan itu, entah karena di hadis itu karena safar atau karena sakit. Kalau kata Ibnu Taimiyah bahkan karena mati. Maka Allah berfirman kepada malaikat itu, dikatakan catat untuknya kebaikan seperti biasanya dia berbuat. Catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat. Itu dari kebiasaannya udah dapat dia itu. Belum lagi kalau ternyata investnya itu adalah ukhrawi yang jariyah, yang pahalanya terus mengalir, maka dia akan terus mengalir itu pahalanya. Nah, ngeten nggih. Wallahu a'lam bishawab.
terus kemudian atau sedekah tadi, semua itu akan menemui dia setelah kematiannya, menemui dia untuk menolong dia, karena amal itu menemani orang yang beramal itu untuk mengadvokasi dia kalau bahasa kita. Apa Bu mengadvokasi itu? Untuk apa Bu? Apa? Ya itu maksud saya itu. Oh ya, untuk membela gitu ya, untuk membela. Ya saya nanya ke orang hukum soalnya. Jadi untuk membela itu, untuk membela orang yang beramal itu. Sehingga diceritakan dalam kitab ini juga nanti, sudah atau belum saya lupa di kitab ini nanti, ketika misalnya malaikat hendak memukul kepalanya, maka kata amalnya jangan pukul kepalanya. Di situ ada saya yang ngomong sujud ternyata. Nah, terus ketika dia mau pukul dari arah tangannya, kata sedekahnya bicara jangan pukul dia, di situ ada saya. Rupanya dia rajin sedekah. Ketika mau dipukul dari arah kakinya, kata yang suka amal yang suka melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang Allah ridhoi berkata, jangan pukul dia karena di situ ada saya. Ternyata melangkahkannya kaki dia ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, ke kolam renang untuk olahraga itu udah macam. Nah itu semua merupakan bagian dari kebaikan yang insya Allah akan menghalangi dia dari siksa dari arah kakinya itu. Pun dan masih banyak lagi lah yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Menurut riwayat Abu Hadbah Ibrahim ibn Hadbah dari Anas rahimahullah, dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika kamu benar-benar bersedekah untuk keluargamu yang telah meninggal dengan suatu sedekah, maka ada satu malaikat akan datang membawa sedekah itu dalam beberapa talam dari cahaya. Malaikat itu berdiri di ujung atas atau di ujung atas kubur seraya berseru, hai penghuni kubur yang terasing, keluargamu telah menghadiahkan hadiah ini kepadamu, maka terimalah. Lalu malaikat itu memasukkan hadiah tersebut ke dalam kuburnya, dan dilapangkanlah bagi mayit itu bagian-bagian dari dalam kuburnya dan diterangi. Maka mayit itu berkata, semoga Allah membalas diriku kepada keluargaku dengan balasan yang terbaik. Lalu berkatalah tetangga kubur itu, aku tidak meninggalkan anak atau seseorang yang mengingat aku sama sekali. Tetangga itu merasa sedih, sedangkan yang lain bergembira menerima pahala sedekah itu. Memang hadis ini disebut maudhu ya, karena ada namanya Abu Hadbah bin Hadbah, pendusta. Kalau ada ahli hadis pendusta, jangan bayangkan dia pembohong ya, karena pernah ngebohongi binatang aja disebut pembohong sudah itu. Ya, jadi istilah kalau untuk pembohong untuk ahli hadis, dia bukan pendusta umumnya, pendusta kita yang nipu orang se-RT, nipu orang se-RW, bukan. Jadi nipu binatang saja sudah dicap sebagai pendusta, apalagi nipu istri, macam-macam, nipu suami itu. Nah itu konteksnya tidak separah yang kita bayangkan untuk orang umum ya. Jadi ini hadisnya termasuk yang maudhu. Tapi andaikan ini bukan hadis, kan palsu ya. Kan oleh Imam Al-Qurtubi tetap taruh di sini kan. Taruhlah ini bukan hadis misalnya. Taruhlah ini misalnya bukan apa? Bukan hadis. Maka saya mau tanya, ini kalau dijadikan sebagai nasihat bisa nggak ini? Bisa. Karena begini, 4 madhab sepakat bahwa sedekah untuk orang yang meninggal dunia, apalagi dari keluarganya ya, itu pasti sampai. Nah, jadi 4 madhab sepakat sedekah atas nama orang yang mati, itu sedekahnya sampai. Itu 4 madhab sepakat sampai. Apalagi itu anaknya, pasti sampai kalau anaknya sudah. Nah, kalau itu orang lain, oke, memang ada diskusi, tapi 4 madhab sepakat sampai. 4 madhab. Di antara dalil yang dipakai adalah, pertama, apa yang dikerjakan oleh Nabi sendiri, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau itu sebagai suami sering sedekah atas nama istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, bahkan muttafaqun alaih Bukhari Muslim, yang cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu sering cemburu kan Siti Aisyah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mau makan berdua kok piringnya 3. Kata Siti Aisyah, ini untuk siapa ya Rasulullah? Kita berdua kok ada 3. Kata Nabi, ini untuk Khadijah. Ini untuk Khadijah. Di hadis yang lain, ini untuk kerabatnya Khadijah. Terus di hari, setiap tahun di hari wafatnya Siti Khadijah, kata Siti Aisyah, ini hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Nabi motong kambing.
dan dibagikan kepada kerabat-kerabatnya Khadijah. Itu kalau orang sekarang nyebutnya haul. Haul itu putaran 1 tahun. Di hari wafatnya Siti Khadijah, setiap tahunnya Nabi motong kambing yang diberikan disedekahkan kepada kerabat atau teman-temannya Siti Khadijah radhiyallahu. Itu oleh Imam Nawawi dimasukkan dalam bab berbakti kepada orang yang sudah mati. Nah, di antara dengan cara sedekah itu. Itu hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Belum lagi ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang beliau sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqu anha." Wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat. Saya mau sedekah atas nama ibu saya, sampai enggak? Boleh enggak? Kata Nabi, qala na'am, boleh. Iya, sampai kalau bahasa kita ya. Ayul afdal, apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Nabi, as-saqyu, memberi minum. Maka beliau membuat sumur bersih yang dihadiahkan untuk masyarakat sekitar, dan itu pahalanya untuk ibunya. Nah, dosen saya, Allahyarham Profesor Dr. K. Haji Faisal Haq MA itu, MAG, beliau mengatakan sumur itu sampai sekarang masih ada, kata beliau. Namanya Saqawatu Ali Sa'din. Jadi sumurnya keluarga Sa'ad, itu pahalanya untuk ibunya itu. Nah, jadi kalau kita mau investasi untuk orang tua dalam bentuk investasi ukhrawi, itu diperkenankan, bahkan pasti sampainya kalau untuk anak ya, pasti. Nah, kalau untuk orang lain oke, ada perdebatan, tapi 4 mazhab sepakat sampai kalau sedekah itu. Nah, dan itu nggak usah khawatir, kita yang sedekah tetap dapat bagian pahalanya. Jangan kita berkata, enak banget mama yang dapat, tahu nggak dapat ya. Jangan gitu. Jangan khawatir, kita dapat, orang tua kita juga dapat. Sama dengan kayak haji badal itu loh. Ya, jadi orang tua kita dapat, terus kita juga dapat. Itu jangan usah khawatir. Ya, sama ada anak pas ngapalin Quran, dia ngomong sama ibunya, enak banget ya Ma ya, aku yang ngapalin Quran, mama yang dapat mahkota, katanya. Loh, jangan salah, yang hafal sendiri itu pun dapat surga yang kelas eksekutif. Kenapa? Karena orang itu akan masuk surga itu tingginya berdasar pada bacaan dia terakhir di dunia. Jadi kalau dia hafalannya banyak, sering di murojaah, semakin tinggi surganya. Itu seperti itu, jangan salah itu. Tapi tetap aja orang tuanya ikut anaknya juga, akhirnya kan di hadis yang sahih itu kan. Karena begitu anak itu sampai di surga paling tinggi, dia tanya, mana orang tua saya? Dalam satu hadis, ingat saya hadisnya Bukhari atau At-Tirmidzi, tapi hadisnya sahih kama qol. Anak itu bertanya, mana orang tua saya? Kata malaikat penjaga surga, orang tua Anda di surga tapi kelas bawah. Kata anak itu, saya mau turun, saya mau nemui orang tua saya. Jangan. Kata malaikat, Anda sini aja, orang tua Anda yang naik. Jadi tetap aja orang tua naik derajatnya ya. Ya, itulah beruntungnya kalau kita punya anak yang soleh. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang solih-solihah. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang qurratu a'yun. Amin Allahumma amin insyaallah. Oh, lanjut. Dan kata Bashar ibn Ghalib rahimahullah, saya pernah bermimpi melihat Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau mimpi sudah saya terangkan ya. Dalam hadis yang sahih, mimpi itu 1 dari 46 kenabian. Nah, makanya mimpi itu kalau begitu kita bangun, kita bisa menceritakan dengan sangat baik mimpi itu, maka itu adalah mimpi yang benar. Itu isyarat dari Allah, atau pertemuan kalau yang Bu Ivan sering ketemu sama yang sudah meninggal ya, berarti itu pertemuan roh dengan roh. Apalagi, kenapa? Sudah beli? Apalagi itu sudah terkonfirmasi ke ya tafsir ahlam, tafsir mimpinya Ibnu Sirin. Ya, gimana Bu? Serem nggak baca buku? Ya. Iya gitu ya. Makanya saya nggak beli Bu. Itu tahu. Saya itu selama sampai detik ini ya, saya selalu menafsirkan mimpi saya itu dengan baik saja. Saya baik sama Allah aja. Kalaupun saya nggak bisa menafsirkan baik, saya biasanya baca Al-Falaq, An-Nas, terus saya meludah ke kiri, atau tadi ambil wudhu, sholat, doa sama Allah. Berlindung aja pada Allah gitu. Jadi saya ulang hadis tentang mimpi ini, hadis sahih, atau kamakal atau hasan, atau kamakal bahwa satu dari 46 kenabian itu adalah mimpi. Nah, dan kata Nabi dalam hadis itu, atau kamakal, mimpi umatku di akhir zaman itu banyak benarnya. Jadi mimpi umatku di akhir zaman itu banyak benarnya. Dan ciri mimpi yang benar itu adalah begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Itu cirinya di antara, itu syarat dari Allah. Makanya jangan meremehkan mimpi.
Nah, kalau baik kata Nabi ceritakan, kalau buruk jangan diceritakan kepada orang yang nggak suka sama kita. Nah, terus berlindung kepada Allah kalau sedang dalam kondisi suci, kalau sekiranya tidak berat ya, wudu, sholat, berlindung kepada Allah. Wudu, sholat, berlindung kepada Allah. Nah, mohon agar jangan sampai yang buruk-buruk itu terjadi. Tapi kalau kita misalnya sedang bukan kita ya, Anda sedang menstruasi misalnya, saya kan nggak main kan, kita nggak main. Kalau lagi menstruasi atau maaf lagi junub misalnya, mohon maaf kan kadang bangun masih junub, maka jangan baca Al-Falaq tapi itu berlindung kepada Allah, langsung kalau bisa meludah ke kiri itu. Itu berlindung kepada Allah ya, takutnya itu waswasatu setan, godaan setan. Tapi setelah itu tetap berdoa sama Allah, berharap semoga yang buruk itu tidak terjadi. Paling enggak kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil atau wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, atau bersedekah. Karena sedekah itu, bala itu tidak berani melangkahi sedekah. Nah, kalau kita sedekah insya Allah bala tidak berani melangkahi sedekah. Itu saya kira itu. Nah ini tentang mimpi ya, ini mimpinya orang yang soleh, yang jelas insya Allah ini benar. Tapi kalau mimpinya Nabi pasti benar, karena mimpinya Nabi itu wahyu. Jadi kalau mimpinya Nabi wahyu pasti benar. Nah, kalau mimpinya sekelas ulama, sekelas wali namanya karomah. Potensi benarnya besar juga. Kita aja ada potensi benarnya, apalagi mimpinya seorang wali. Saya pernah bermimpi melihat Robi al-Adawiyah rahimahullah. Saya memang sering mendoakannya. Dia berkata kepadaku dalam mimpi, "Hai Bashar, hadiah darimu datang kepada kami dalam talam-talam dari cahaya, ditutup sapu tangan dari sutra. Demikianlah hai Bashar, doa orang-orang mukmin yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan saudara-saudara mereka yang telah meninggal, doa mereka dikabulkan setelah dikatakan ini hadiah dari fulan untukmu." Jadi kalau kita sering mendoakan seseorang, orang itu lama-lama kenal kita. Misalnya kita sering menyebut untuk para sahabat radhiyallahu an. Itu karena kita sering mendoakan para sahabat Nabi, bisa jadi para sahabat kenal kita. Karena kita sering nyebut nama ulama-ulama dengan kata-kata rahimahullah, itu bisa jadi lama-lama mereka juga kenal kita. Kenapa? Karena doa kita sampai pada beliau-beliau. Nah, termasuk kalau kita mendoakan kedua orang tua kita. Maka saya pernah punya masih tadi juga belum masih ngaji tadi, Budini namanya, orang Klender itu. Habis sholat tahajud beliau mendoakan ayahnya. Begitu selesai mendoakan ayahnya itu, dalam mimpi itu ayahnya beliau tidur masih pakai mukena di tempat tahajud itu. Tiba-tiba ayahnya datang dalam mimpinya sambil berkata, "Din, makasih ya." Ya, "Din, makasih ya," gitu. Bilang terima kasih karena sudah didoakan tadi itu. Allahu Akbar. Dan doa kepada, ini kabar gembira ya untuk orang-orang yang mungkin tidak punya anak, karena doa orang-orang seiman itu sampai. Iya. Karena saya pernah cerita nggak sini ya tentang ada seorang mahasiswi ziarah kubur kakaknya yang sudah meninggal, dia belum punya anak. Terus ada pamannya itu bilang gini, sampai nangis itu mahasiswi cerita itu. "Percuma kamu mendoakan kakakmu, gak akan sampai karena kamu bukan anaknya," katanya. Terus pas disampaikan ke saya cerita itu, ya sederhananya jawabannya gini aja, mungkin paman sampai untuk ngajinya kurang jauh ya, kurang jauh, saya bilang pikniknya kurang jauh. Jadi saya sampaikan beberapa ayat. Yang pertama Al-Hasyr ayat 10 itu, Allah ngajar kita sebuah doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Asal seiman sampai. Malah di situ kalau kita baca seiman itu tidak hanya generasi bapak kita, kakek kita, bahkan sampai generasi sahabat. Itu kalau kata siapa? Para mufassir. Terus kemudian surah Maryam ayat 19. Surah ke-19 Maryam, betul ya? Ayat 19 itu. Surah Maryam, surah ke-19 ayat 19. Kok ragu-ragu saya coba buka. Surah ke-19 ayatnya ayat 19. Seingat saya ya, saya buka dulu aja, takutnya ragu-ragu. Takutnya salah gitu. Ya kan salah kan, dibilang salah nggak percaya. Bukan. Surah apa? Surah Muhammad. Ya kan bilang salah nggak percaya ibunya.
Surah Muhammad, surah ke-47. Ayatnya ayat 19. Kali ini insya Allah benar kalau ini. Insya Allah. Ya betul itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal kalian. Artinya apa? Kita diperintah ini oleh Allah untuk mendoakan tidak hanya dosa kita, tapi tidak hanya minta ampun untuk dosa kita, tapi dosa mukminin mukminat. Ya, itu. Berarti sampai nggak itu? Sampai. Kalau orang mengatakan bahwa dia mimpi ketemu Rasulullah, benar apa betul? Ya benar betul. Ya. Ya. Saya mau jawab. Baik. Orang itu kalau mimpi ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, begitu bangun dia bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Mohon agar segera dikonfirmasi ke sifat-sifat fisik Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita nggak sempat baca, maka tanyakan kepada para ulama yang terpercaya atau ustadz yang terpercaya. Kalau mau baca bukunya, ada bukunya ciri-ciri fisik Nabi itu ada dalam buku judulnya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah itu kitab yang isinya menceritakan tentang ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pernah suatu saat ada jamaah saya ini mengalami sakit di dada karena sesuatu hal lah, sakit hati lah kalau bahasa kita. Suatu saat beliau tidur, dalam tidur itu mimpi dan ketemu dengan seseorang yang mengaku sebagai Nabi kita Muhammad SAW, membawa 2 orang sahabatnya. Kata Nabi dalam mimpi itu, ini orang sedang sakit, ayo kita obati. Maka dibelahlah dada beliau itu oleh Nabi, dibersihkan hatinya itu. Qaddarallah ditutup. Begitu ditutup, beliau terbangun. Begitu terbangun, beliau merasa perih di dadanya, ada kayak bekas dibelah itu, perih, ada rasa perih. Gitu. Tapi setelah itu sakit hatinya itu hilang, dengan izin Allah hilang. Sampai beliau cerita sama saya itu, apa ciri fisik Rasulullah gimana sih Ustaz? Yang itu ke saya. Saya jawab, Nabi itu, ini berdasar Syama'il Muhammadiyah, Nabi itu rambutnya enggak tebal juga enggak tipis. Sedang, tidak lurus, tidak keriting, andan-andan. Nabi itu andan-andan itu ikal, kayak saya andan-andan gitu. Kira-kira gitu. Ya, anda enggak keriting, enggak lurus, andan-andan. Ya, bro, andan-andan lah. Ya, ikal apa namanya? Ikal. Ya, ikal. Terus kemudian Nabi itu rambutnya nggak merah ya, nggak merah kering di kitab itu. Rambutnya hitam, tidak merah kering. Terus kemudian beliau kadang panjang rambutnya setelinga, kadang sepundak, lebih sering sepundak. Kadang beliau setelinga ini, kadang beliau rambutnya sepundak, lebih sering sepundak. Kecuali sedang tahallul beliau botak, seluruh kepala gundul, itu beliau kalau tahallul. Terus kemudian beliau orangnya tidak tinggi banget, tidak pendek, sedang beliau. Tapi kalau ketemu sama orang yang tinggi, tidak pernah kalah tinggi. Nah, itu Rasulullah Muhammad SAW. Warna kulitnya putih kemerahan. Enggak putih cebleh, enggak hitam, enggak coklat. Ya, Nabi itu putih kemerahan kulitnya itu. Ya, wajahnya tersenyum Nabi itu. Bukan cuman bibir tersenyum, tapi wajahnya tersenyum Nabi itu. Terus kemudian perutnya tidak menyalip dagunya, tidak gendut. Jadi kalau gendut bukan Nabi. Tidak gendut sudah dipastikan bukan Rasul. Iya. Bahkan yang versi At-Tirmidzi itu perut beliau itu seperti tumpukan batu bata. Ya, tumpukan batu itu. Nah, terus beliau dadanya tidak berbulu. Cuman di bawah dada itu ada bulu halus sampai ke pusar. Jadi beliau itu dadanya tidak berbulu. Maaf ya kalau beliau buka baju dalam mimpi misalnya kok berbulu, bukan Nabi. Nabi tidak berbulu dadanya. Terus beliau di bagian pusar, bagian dada ke bawah itu ada bulu-bulu halus. Itu beliau. Ya, terus kalau sempat melihat kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu di bagian hati sebelah mana saya lupa itu, mohon maaf, itu ada kayak bekas operasi.
Karena Nabi dulu pernah dibelah, ya. Terus Tidak banyak beruban. ya ubannya cuma 20 ketika wafat. Cuma 20 helai. Terus tidak tertawa terbahak-bahak. Jadi kalau mimpi Nabi tertawa haha, bukan Nabi berarti itu. Nabi itu paling mentok ketawanya itu gigi gerahamnya terlihat, tapi enggak terbahak-bahak gitu. Ada suaranya. Ada suaranya enggak terbahak-bahak gitu. Iya. Kalau kita kan gitu. Kalau kita. Dan Nabi itu priayi sekali itu. Nah, tapi kalau jalan nunduk. Kalau jalan nunduk Nabi itu. Kalau menunjuk dengan 5 jari. Nabi kalau jalan nunduk beliau. Kalau nunjuk 5 jari. Kalau dipanggil menoleh dengan badannya. Menoleh dengan badannya. Jadi itu Nabi itu. Ya, jadi Nabi itu noleh dengan badannya kalau dipanggil, jalannya nunduk dan cepat. Cepatnya tidak seperti orang tergesa-gesa, tapi juga tidak seperti orang yang pemalas. Jadi beliau itu cepat, brikas, akas. Jadi tapi tidak tergesa-gesa. Jalannya cepat tapi tidak tergesa-gesa. Terus kakinya diangkat. Jadi kalau ngimpi ketemu Nabi, kok jalannya seret, bukan Nabi berarti itu. Iya, Nabi itu jalannya diangkat. Jadi enggak seret enggak gitu Nabi itu. Jalannya diangkat. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi itu diantara ciri-cirinya. Wallahu alam. Jadi kalau Bapak atau siapa kita semoga kita mimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW ya, dan semoga kita juga ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan sadar juga, terutama nanti di surga, amin insyaallah. Nah itu cirinya itu. Nah kalau beliau berpesan apa-apa, pesannya tetap harus ditimbang dengan syariat. Kalau pesannya benar, ya berarti menurut syariat amalkan. Kalau pesannya nggak benar, tetap yang kita menangkan syariatnya, karena bisa jadi itu setan. Ustaz katanya setan nggak bisa menyerupai fisik Nabi kita Muhammad SAW. Itu betul, tidak salah. Masalahnya kan kita nggak pernah ketemu sama Nabi kan. Kalau yang mimpi sahabat itu pasti Nabi, karena beliau pernah lihat Nabi langsung SAW. Kalau kita kan belum pernah lihat, bisa saja dia ngaku-ngaku Nabi kan, itu seperti itu. Makanya tetap kita harus, kalau ada pesan-pesan dari beliau dalam mimpi itu, tetap harus dikonfirmasi ke syariat Islam apakah sesuai atau tidak. Kalau sesuai amalkan, kalau nggak sesuai jangan diamalkan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak nggih. Ya, lanjut. Itu tadi mimpi ya. Di atas telah disebutkan, saya pernah terangkan sini mimpi, saya terangkan ulang supaya ingat saja, sekilas saja ya. Secara umum mimpi itu dibagi 3 dalam Islam itu. Kalau selain Nabi ya, kalau Nabi saya jelas itu wahyu. Ini yang selain Nabi. Secara umum dibagi 3. Pertama namanya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Yang kedua asaru ma qablan naum, dampak sebelum tidur. Yang ketiga waswasatu syaitan, godaan syaitan. Yang pertama ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu cirinya tadi, begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Mana dalilnya Ustadz? Di samping hadis yang sahih terkait mimpi itu, berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf. Dalam surah Yusuf, itu diceritakan yang mimpi itu tidak hanya Nabi Yusuf loh ya. Tapi ada 2 orang yang dipenjara bersama dengan beliau yang mimpi. Yang satu jahat malah, yang bagian roti itu, yang tukang roti itu jahat ya. Karena dia mau meracun rajanya. Nah, itu ternyata mimpinya juga benar, padahal orang jahat. Kenapa? Karena dia bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Walaupun ada yang mengatakan dia bohong sebenarnya, dia nggak pernah mimpi sebenarnya, cuma dia cerita seolah-olah dia mimpi. Maka jadi kenyataan juga itu. Makanya jangan bohong soal mimpi. Satu. Yang kedua, raja di dalam surah Yusuf itu juga mimpi, padahal dia belum masuk Islam, tapi mimpinya benar, ditakwil oleh Nabi Yusuf. Padahal dia belum masuk Islam, belum beriman sama Nabi Yusuf saat itu pas mimpi itu. Nah berarti dalam hal ini mimpi siapapun, baik dia orang kafir, apalagi seorang muslim, orang yang baca doa atau tidak baca doa setelah tidurnya, saat tidurnya, karena sebelum tidurnya karena dia orang yang tidak baik misalnya gitu ya, itu orang yang tukang roti itu kan tidak orang yang tidak baik sebenarnya, tapi mimpinya bisa jadi benar. Cirinya apa? Begitu bangun dia bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Jadi kalau panjenengan kita begitu bangun kok bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu, berarti itu mimpi yang benar. Itu isyarat dari Allah itu. Satu. Dan isyarat itu nggak mesti besok terjadi. Itu Nabi Yusuf dari mimpi ke kejadian ke kenyataan, ada yang mengatakan tuh berlangsung 20 tahun. Ada yang mengatakan begitu. Karena Nabi Yusuf mimpi itu yang cerita sama bapaknya bla bla bla.
Nah, itu baru jadi kenyataan. Itu ada yang mengatakan 20 tahun itu. Jadi 20 tahun itu Nabi Yusuf masih bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Nah, kalau Anda jenengan ada mimpi yang kayak gitu itu isyarat itu. Saya 2 bulan. Apa? Belum. 2 bulan. Oh, 2 bulan. Masih Belum. oh iya. Ada ya berarti ada yang cepat juga ada. Ya. Artinya nggak harus besoknya gitu maksudnya bisa kapan saja terserah Allah. Satu. Tapi memang mesti kita antisipasi dengan tadi doa itu. Kalau kita takut ya ambil wudhu, sholat. Kemudian yang kedua, asaru maqablan naum, dampak sebelum tidur. Sebelum tidur lapar misalnya. Ya. Begitu kami makan, nah itu tidak usah ditafsirkan itu. Atau kangen banget dengan siapa, terus tidur mimpi itu anggaplah kembang tidur. Jadi kalau ada sebelum tidur kita mikirin apa kok terbawa mimpi, ya insya Allah itu kembang tidur. Walaupun bisa juga itu isyarat juga, karena ternyata mimpi yang benar bisa juga. Yang terakhir ini yang kita harus antisipasi, waswasatu syaitan, godaan syaitan. Ini kata para ulama bisa jadi sihir itu. Bisa jadi sihir. Ada nggak orang tidur bangun langsung sakit? Ada. Ada orang bahkan tidur bangun langsung sakit. Iya. Bisa jadi itu penyakit alami bisa juga sih. Cuman bisa jadi itu sihir kata para ulama. Nah karena sihir, maka saya bilang tadi, kalau sekiranya kita khawatir, tadi ambil wudhu, sholat. Kalau nggak mungkin Al-Falaq An-Nas ludah ke kiri, karena tahun itu godaan setan. Kalau sekiranya tidak mungkin baca Al-Falaq karena lagi sedang haid atau junub. Kalau haid ulama masih beda pendapat. Kalau junub kan nggak boleh ya. Maka paling nggak berlindung pada Allah langsung meludah ke kiri misalnya. Nah itu supaya apa yang dimasukkan setan melalui mimpi itu enggak terjadi karena sihir tadi itu. Tapi orang tidak pernah melihat fisiknya Nabi Muhammad itu waktu mimpi, kata Ustaz. Tidak pernah lihat mukanya. Jelas. Paling Suara ada doang, dari samping atau dari punggung atau dari dia sholat. Kalau Benar, pernah. ada yang melihat juga sih Pak. Tapi tidak pernah dia lihat mukanya. Kalau jamaah saya itu katanya sih ngelihat ya. Saya kurang tahu juga sih. Gitu Pak ya. Saya kurang tahu juga sih. Oh. Kalau saya pernah juga sih, cuman kalau saya cahaya. Oh. Jadi saat itu saya mimpi, saya masih ingat mimpinya itu. Ada kayak terbang di atas langit gitu, cahaya gitu. Semacam kejadian Mi'raj dalam kesan saya saat itu. Saya nanya ke orang samping saya, siapa yang lewat itu? Cahaya gitu melintas. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam mimpi sih saya ngelihat itu. Jadi saya nanya ke orang sebelah, atau siapa orang sebelah itu. Saya nanya, siapa itu? Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam bentuk cahaya. Selebihnya wallah alam saya kurang tahu. Okay. Allahu Akbar. Seingat saya. Pun lanjut. Sampai mana tadi? Di atas telah disebutkan keterangan mengenai ini, jadi cukuplah alhamdulillah. Sedang Ismail ibn Rafiq berkata, tidak ada seorang pun kerabat yang lebih erat hubungannya dengan kerabatnya selain orang yang menghadiahkan pahala haji untuk kerabatnya atau memerdekakan budak atau sedekah. Artinya semakin kita sering bersedekah atas nama orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, teman kita, berarti kita semakin dekat hubungannya nanti dengan yang bersangkutan. Nah, jadi dianggap nyambung silaturahim lah kalau bahasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau orang tua kita masih hidup gimana? Kayak Bu Mian orang tuanya masih hidup, alhamdulillah masya Allah. Terus Bu Ivon apa alhamdulillah masya Allah masih ada. Beberapa jenengan kan mungkin orang tua masih ada. Boleh nggak kita sedekah sama beliau? Boleh banget. Sedekah sama beliau boleh banget. Nggak harus nunggu meninggal. Saya pernah pas ceramah takziah itu ada yang ngomong ke saya. Pas saya ceritakan bahwa mendoakan orang tua itu dari sekarang, jawabannya saya pikir nunggu orang tua meninggal Ustaz. Jadi selama hidup nggak pernah doakan orang tuanya itu, karena dikira nunggu orang tuanya mati baru didoakan. Dan saya bilang ada doa hidup pun didoakan orang tua itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, Mau nambahin aja silakan. yang mengenai mimpi. Iya Bu. Ternyata karena udah terlalu sering gitu jadi sekarang itu mulai mungkin hidayahnya kali ya Pak Ustaz. Iya. Jadi kesimpulannya itu kalau
alam barzah, orang yang sudah meninggal itu, insya Allah kalau tempatnya baik, kondisi baik, itu memang kondisinya baik gitu. Jadi beberapa kali saya mimpi orang yang sudah wafat itu, pertama itu kondisinya mereka tidak ada yang tua, yang kedua kondisinya tidak ada yang sakit, dan yang ketiga tidak ada yang kalau terutama wanita yang tidak ada yang berhijab. Gitu. Itu kan setelah ngobrol sama Pak Ustadz, terus dirasa oh iya ya ternyata ini, dan kadang-kadang itu ada pesan di sana yang harus disampaikan. Kayak beberapa hari yang lalu saya mimpi sahabat saya sahabat SMA saya yang sudah meninggal, itu memang istrinya itu setiap hari sudah dalam sekitar 3-4 bulan itu setiap hari beliau ke kuburan, nggak tahu lah apa yang dilakukan gitu. Saya suka lihat status itu, nangis, terus foto-foto, terus upload gitu. Nah, itu saya dimimpikan bahwa dia cuma pesannya gini, sudahi, terus ada beberapa barangnya yang harus dibagi. Tapi belum sampai ini belum saya sampaikan, kayak saya nggak kenal istrinya, khawatir jadi fitnah kan. Nah, yang kedua saya pernah mimpi tante saya itu juga begitu, tolong katakan ke anak-anak ada satu buah tas kesayangan saya, tolong itu disedekahkan. Terus saya sampaikan ke yang ahli warisnya, ternyata memang ada. Jadi ada tas. Saya kasih tahu warnanya begini, hitam, terus karena kan dikasih dia bawa dia diginiin. Warnanya begini saya bilang gitu. Oh ya itu tas kesayangan mama katanya. Tolong itu disedekahkan. Jangan katanya, itu kenang-kenangan buat kita katanya. Ya udah, saya cuma menyampaikan itu, saya bilang gitu. Nah, kalau gitu perlu disampaikan. Ini belum saya sampaikan karena saya nggak kenal Pak. Sampaikan selagi memang mungkin sampaikan. Kalau tidak ya nggak saya sampaikan. Kayak saya kan ada hal yang saya nggak bisa sampaikan. Saya mimpi ketemu teman saya, satu pesantren dengan saya. Sudah wafat beliau, menghafal Quran. Saya termasuk banyak belajar Al-Quran dari beliau. Teman tapi guru. Jadi ya kita saling belajar sih. Beliau ada nanya ke saya nanya. Kalau Quran bidangnya beliau lah. Kalau fikih beliau sering nanya ke saya. Saling berguru, saling berguru lah. Nah, beliau ini sudah wafat. Suatu saya mimpi. Saya itu alhamdulillah masya Allah. Sering kalau mimpi itu saya sadar kalau saya mimpi. Sering ya. Jadi pas saya mimpi, iya, jadi saya itu mimpi ketemu teman saya ini. Saya tahu ini mimpi pasti ini, sudah mati masa ketemu sama saya. Ini pasti mimpi. Saya tanya baik-baik, Kang, bukannya sampean sudah mati? Iya, enggak kalau pun sedo. Gimana keadaan di kubur sana? Baik, alhamdulillah. Dia bilang. Terus dia pesan, tolong sampaikan ke istri saya suruh nikah lagi. Kasihan anak-anak, dia bilang gitu. Sampai sekarang belum saya sampaikan karena saya takut. Iya, saya takut terjadi fitnah itu. Iya, saya sama istrinya masih berteman di Facebook sama istrinya. Ya. Enggak, saya nggak berani. Makanya saya nggak berani menyampaikan sampai sekarang, nggak berani saya itu. Iya, beliau pesan gitu ke saya, tolong sampaikan ke istri saya suruh nikah lagi. Kasihan anak-anak. Aduh, ada pesannya kok abot tenan ya. Gak berani saya menyampaikan, takut terjadi fitnah. Itu. Nah, teman saya namanya Allaham Gus Nadir. Kalau kenal nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Kalau ya, itu. Makanya saya kan kenal baiknya kan sama suaminya, sama istrinya. Takut terjadi fitnah juga. Akhirnya sampaikan belum saya sampaikan akhirnya karena saya takut terjadi fitnah itu. Ya kan perjanjian dalam mimpi kan tidak sah kan. Yang sah kan perjanjian di alam nyata. Misalnya saya janji dalam mimpi kan perjanjian yang tidak sah itu. Perjanjian yang sah itu perjanjian yang di alam nyata itu. Saya juga nggak janji menyampaikan juga sih. Dan sama ini Pak Ustadz, kalau mereka sepasang terus beliau itu sudah meninggal, mereka dalam mimpi saya itu mereka berpasang-pasangan. Jadi kembali ke, jadi kan kalau keluarga suami istri gitu maksudnya. Kalau keluarga mama itu kan rata-rata sudah wafat. Nah itu saya pernah mimpi kita berkumpul, saya kayak nonton aja tapi mereka berada di rumah yang besar, lagi bercengkrama gitu, tapi mereka sama pasangannya masing-masing dan mereka semasa hidup juga nggak ada yang menikah, misalnya meninggal terus nggak ada yang menikah lagi. Iya.
Iya, iya, iya. Benar-benar sesuai sama Iya, iya. apa Sesuai yang di dunia ya. yang enggak Jadi- saya tertulis Di yang dipelajari lah. oh, nggih, nggih. Nggih. Ada lagi yang mau tanya mungkin silakan. Tanya, Ustaz. Nggih, monggo Pak, silakan Pak. Apa benar Rasulullah itu setelah membangun Masjid Kuba, Hmm. dia mengumpulkan orang 40 orang langsung mengadakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu yang pertama kali dilaksanakan adalah Rasulullah SAW. Salam. Yang kedua, apa benar Allah itu yang mencabut nyawa seluruh binatang yang ada di atas dunia? Tidak dicabut oleh malaikat maut. Malaikat maut itu khusus manusia. Jadi tidak boleh mencabut nyawa binatang. Mohon penjelasannya. Nggih. Yang pertama, wallahu a'lam, saya tidak tahu persis Pak tentang kepastian yang Bapak tanyakan apakah betul selesai bangun Masjid Kuba Nabi mengumpulkan 40 orang baru sholat Jumat. Kalaupun yang pernah saya ketahui begini, dulu sebelum ada 40 orang muslim mustautin. Mustautin itu penduduk setempat. Ya. Memang Nabi belum mengadakan sholat Jumat. Itu yang saya pelajari dalam mazhab Syafi'i sebagai kaul jadidnya. Jadi dalam riwayat Imam Syafi'i itu kurang lebih gini Pak. Setelah ada 40 orang mustautin laki-laki. Mustautin itu penduduk setempat yang memang nggak akan kemana-mana sudah. Dia memang menetap di situ. Itu baru Nabi mengadakan sholat Jumat. Nah, sebelum itu Nabi belum mengadakan sholat Jumat. Nah, itulah yang dipakai dalil oleh Imam Syafi'i bahwa sahnya sholat Jumat itu harus dihadiri oleh 40 orang mustautin. Mustautin itu penduduk setempat yang menetap ya, yang nggak akan pindah kemana-mana. Nah, memang kalau pakai standar ini Pak, banyak sholat Jumat kita yang nggak sah. Kenapa? Karena terutama di daerah-daerah perkantoran. Kan kebanyakan yang sholat orang karyawan kan, bukan orang setempat kebanyakan. Kalau di perumahan sini mungkin masih orang setempat, tapi kalau yang di perkantoran atau di tengah-tengah kota yang notabene banyak orang dari mana-mana yang sholat itu bisa tidak sah kalau kita pakai standar yang itu memang. Untungnya ulama kita berbeda pendapat. Seperti Imam Hanafi itu mengatakan wis satu imam sama makmum sama khotibnya udah cukup, itu sah ya. Untungnya ada pendapat-pendapat itu. Makanya ada beberapa masjid di Jakarta ini terutama yang saya tahu, selesai sholat Jumat mereka sholat zuhur. Kenapa? Karena takut tidak ada 40 orang mustautin. Mustautin itu 40 orang penduduk setempat. Gitu. Kalau di Kemang, kalau perumahan di Kemang ini kan rata-rata orang setempat kan yang sholat. Tapi kalau Babu Taubah itu belum tentu orang setempat itu, karena banyak orang luar juga itu yang iya. Kalau Kemang 3 oke lah, Kemang 2 juga oke lah, mungkin orang setempat. Kemang 5 apalagi orang setempat bener itu. Nah, tapi kalau yang kayak masjid pinggir jalan belum tentu semuanya setempat itu. Nah, makanya kalau ada beberapa masjid tertentu itu yang mengulang setelah sholat Jumat mereka sholat duhur biasanya. Nah, tapi itu pendapat ya. Kalau saya sih tetap berkeyakinan tetap sah saja lah. Kenapa? Karena kondisi dulu sama sekarang kan memang berbeda. Apalagi sekarang kan mobilitas orang itu bisa sangat. Orang itu bisa sholat subuhnya di Jakarta, sholat Jumatnya di Bali juga bisa. Ya, sekarang itu. Nah, jadi walaupun musafir tidak wajib sholat Jumat, kan dia boleh sholat Jumat. Saya kira itu Pak. Allah a'lam. Yang kedua apa tadi tentang apa? Kedua, apa benar Allah itu yang mencabut nyawa semua manusia binatang? Imam Malik pernah ditanya, di kitab ini ada. Imam Malik tanya, ya Imam Malik yang mencabut nyawa binatang itu siapa? Imam Malik diam sejenak. Beliau bertanya, binatang itu bernyawa tidak? Bernyawa, berarti malaikat maut yang mencabutnya. Ya, kata beliau yang mencabut malaikat maut, bukan Allah, tapi malaikat maut. Ya, jadi kalau binatang itu bernyawa, berarti malaikat maut yang mencabutnya. Kata Imam Malik begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ustaz, Nggih. apakah air AC itu suci mensucikan? Air asin. AC. Oh, AC, baik. Air AC itu kategorinya air embun ya. Karena dia iya, kan dia kategorinya air embun. Jadi dia air udara yang diserap oleh apa namanya? Oleh mesin AC itu disaring sehingga dia menetes kan. Ya, yang sampai ke kita kan cuma udara dinginnya. Terus kemudian ya, dan itu air murni itu.
air murni bisa untuk ngisi bensin, apa kok bensin, aki untuk aki bisa itu. Radiator. Iya, bukan aki. Jadi aki itu kan harus air murni. Kalau air sudah nyampe ke tanah kan tidak bisa. Ya, sehingga air itu suci mensucikan karena statusnya air mutlak itu. Jadi boleh buat wudhu. Boleh, tidak ada masalah. Gitu. Tapi kan Iya. ada apa Ada kotoran-kotoran gitu.